Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, dan insyaallah taala pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas hadis yang kelima ya. Al-hadisul khamisu. Hadis yang kelima ini berkaitan dengan masalah ittiba ya, kewajiban mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik, kita minta yang sudah hadir untuk baca. Diawali dengan Pak Ardan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ardan baca. Hadis kelima ya, Ustaz ya. Nah, Al-hadithul khamis an ummil mu'minina ummi abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. baik. Saya terjemahin. Hadis kelima dari ibunya kaum mukminin Ummu Abdillah, yaitu Aisyah, semoga Allah meridhoinya, berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menambahi ya Ustaz ya, menambahkan ya Ustaz, Ya, mana hadis itu mengada-adakan. mengada-ada ya dalam perkara kami. Hadanya ini gimana cara ngertiin Ustaz? Amrina hadza. Ya, pada perkara kami ini maksudnya sunnah. Perkara kami ini yang tidak dari kami, maka dia tertolak. Diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim. Dan di riwayat Muslim, barang siapa yang beramal amalan yang tidak laisa alaihi amruna, yang tidak dari kami juga Ustaz ya, yang kita tidak perintahkan, itu, maka dia tertolak. Baik. Ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Nah. Selanjutnya Ibu Martalena ya. Silakan Bu di i'rab. Al-hadisu khabar. Khamisu na'at. Nah. An umi jar majrur ya Ustaz. Ya, jar majrur betul. Al-mu'minina mudhaf ilaih. Nah. Ummi badal dari badal min ummi. Nah. Abdi mudhaf ilaih. Nah. Allahi mudhaf ilaih. Aisyata badal. Radiya fil madi, Allah fa'il. Anha jar majrur. Nah. Qalat fi'il madi, tanya tataknis, fa'ilnya kepada ummi. Nah. Qala fi'il madi, rasulu fa'il, Allahi mudhaf ilaih. Nah. Sallallahu alaihi wasallam lewat Ustaz. Ya. Man isim mausul sebagai mubtada. Ya, jadi isim syarat ya, bukan isim mausul ya. Oh, isim syarat. Karena kan namanya isim mausul tuh kata sambung harus ada kata sebelumnya kan. Oh, nah Ustaz. Ini kan di depan, jadi dia adalah isim syarat ya. Ya. Ahdasa fi'il mudhari. Kalau ada fi'il mudhari, fi'il madinya apa? Oh iya. Fi'il madi Ustaz ya. Iya. Jadi
fi amrina jar majrur. Hadza hadza ini apa Ustaz? Ini kan artinya barang siapa ya, siapa saja yang mengadang-adangkan pada urusan kami yang ini. Jadi hadza ini isim isyarat sebagai naat ya. Naat ya. Naat dari mana naatnya ini? Naat dari amrina. Nah. Apa yang isim mausul sebagai mubtada bukan Ustaz? Nah, kira-kira apa coba kalau begitu? Mubtada. Kalau Ibu bilang mubtada, khobarnya mana? Malaysia. Hah? Ya. Ahadasa fi amrina. Bukan ya? Mana? Kan ini kan masih nyambung sama itu ya. Sama yang depan tadi ya. Man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu. Barang siapa yang mengadang-adakan, ini kalau mau kita coret dulu, barang siapa yang mengadang-adakan apa yang bukan dari kami. Berarti imannya sebagai apa yang bukan dari kami. Mengada-adakan apa yang bukan dari kami. Nah, berarti kan ini maf'ul bih ya? Maf'ul bih. Ya, maf'ul bih dari ahdasa ya. Maf'ul bih dari ahdasa. Laisa minhu. Laisa selain. Laisa itu apa? Laisa itu fi'il madhi nakis ya. Fi'il madhi nakis. Fi'il madhi nakis. Minhu jar majrur. Isimnya ya, dari isimnya. Enggak. Minhu itu adalah khobarnya justru. Nah, isimnya yang mana? Laisa yang bukan. Isimnya kembali ke ma ya. Kembali ke ma. Ya, jadi apa yang bukan darinya kan berarti yang bukan itu apa kan? Jadi isimnya kembali kepada ma, minhu, jar majrur sebagai khobarnya laisa. Kayak gitu. Fa-nya jawab syarat ya Ustaz? Tuh, kan tadi ada isim syarat kan, makanya namanya fa harfu jawab syartin. Huwa raddu, maka ia tertolak. Maka huwa raddun, dia tertolak. Ini kan mubtada khobar jelas sekali ya. Huwanya mubtada, raddunnya khobar. Nanti jumlah ismiyah, jumlah mubtada khobar dari fa wa raddun, jadi khobarnya mana? Khobarnya Man. Man tadi belum ada khobarnya kan? Nah, pokoknya setiap ada kalimat jawab syarat dengan man, maka mannya adalah mubtada, khobarnya adalah jawab syaratnya. Ya. Baik, lanjut. Rawa fil madi hu maf'ulun bih, al-Bukhariyun fa'il, wa muslimun ma'tuf. Banyak huruf muslimun ma'tuf ya, mumtaz. Terus Wa fi wa atof ya Ustaz. Nah. Wa fi riwayati jar majrur. Li muslimin jar majrur. Nah. Man mubtada lagi Ustaz. Iya, ini kan ngulang lagi. Man mubtada lagi. Isim syarat sebagai mubtada. Amila fi'il madi. Fa'ilnya man. Nah, terus? Amalan maf'ulun bih. Nah. Laisa fi'il madi nakis. Alaihi jar majrur. Sebagai khobar ya. Jar majrur sebagai khobar. Khobar muqaddam. Ya, amruna sebagai amruna. Isimnya. Isimnya laisa. Ismu laisa. Makanya amru dia marfu ya. Isim laisa dia. Terus raddu tadi fa-nya jawab syarat, huwa raddunya mubtada dan khobar. Baik, nanti jumlah ismi dari fa raddun jadi khobarnya? Khobarnya man.
Baik, mumtaz ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa iya Kak Ustaz. Baik, jadi hadis yang kelima dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini berisi tentang larangan mengada-adakan ibadah dalam Islam. Artinya mengada-adakan tentu membuat ibadah yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Maka ini adalah hadis larangan bid'ah ya. Bid'ah adalah semua perbuatan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi hadis ini berisi tentang larangan mengada-adakan ibadah di dalam Islam. Karena Islam ini agama dalil ya. Islam ini agama dalil. Semua ibadah telah ditentukan hukum-hukumnya. Ya. Tidak boleh lagi ada orang yang mengklaim suatu ibadah baru yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena agama ini telah sempurna. Agama ini telah sempurna sebagaimana dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Artinya agama Islam ini sudah sempurna. Syariatnya sudah jelas. Ibadahnya semuanya sudah dijelaskan ya. Tidak ada satupun ketaatan kecuali Rasulullah telah menjelaskannya, telah memerintahkannya. Dan tidak ada satupun kemaksiatan, kebatilan kecuali Rasulullah telah menjelaskannya. Rasulullah telah memberi peringatan darinya. Ini yang harus diyakini oleh setiap muslim. Bahwa setiap ibadah dalam Islam ini sudah ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu kita tidak boleh lagi mengada-adakan ibadah baru yang sama sekali tidak ada dalilnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang dalam Islam syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Syarat diterimanya ibadah ada dua. Yang pertama adalah al-ikhlas. Yang pertama kita harus ikhlas. Artinya menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan kita dalam beribadah. Salat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, semua kebaikan ini harus diniatkan ikhlas karena mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan untuk mengharapkan pujian manusia, bukan agar dilihat oleh manusia, disebut-sebut namanya oleh manusia. Bukan untuk itu. Tapi kita harus mengikhlaskan ibadah kita murni untuk Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini syarat ibadah yang pertama. Kemudian syarat ibadah yang kedua adalah al-ittiba, ya, yaitu mengikuti contoh ya yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan. Dan sumber hukum dalam Islam yang utama ada dua. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua ibadah yang kita lakukan wajib ada sumbernya, ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya hadis-hadis yang sahih, ya bukan hadis yang dhaif, apalagi hadis yang palsu atau maudhu. Karena memang landasan utama dari suatu ibadah harus berasal dari hadis yang sahih. Ya, baik. Demikian faedah dari hadis yang kelima. Ya, nah kita lanjutkan ke hadis yang selanjutnya, yaitu hadis yang keenam ya. Baik, ini berbicara tentang masalah yang halal, yang haram dan syubhat ya. Baik, kita minta siapa yang baca nih ya? Tadi barusan ibu-ibu ya. Baik, sekarang berarti bapak-bapak ya. Kita minta Pak Danindra ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang pertama baca antum atau siapa? Pak Ardan tadi ya? Oh iya, Ardan. afwan. Silakan Pak Danindra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala al-hadits sadisu an Abi Abdillah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun
وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. Lanjut, Ustaz. Ya, lanjutin. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. Baik, ayat 7. Hadis yang ke-6 dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhai keduanya, berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan sesungguhnya yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada mushtabihat atau syubhat. Dan syubhat ini tidak diketahui, kebanyakan dari manusia tidak mengetahuinya. Maka barang siapa yang menjaga dari hal-hal syubhat tersebut, itu menjaga atau menjauhi ya? Menjauhi dari syubhat, maka ia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjatuh ya, atau terjerumus ya. Terjerumus ke dalam hal-hal syubhat, maka dia terjatuh pada hal-hal yang haram, sebagaimana ar-ra'i itu penggembala ya, menggembala di sekitar batas ya, Al-hima itu ya daerah yang terlindungi. Jadi ibaratnya kalau kebun orang tuh kebunnya ada pagarnya gitu. Oh iya, di sekitar batasnya itu yushiku an yata'afi, dia khawatir masuk ke tanah, masuk ke dalam himanya itu tadi. Iya, betul. Kemudian ingatlah bahwa setiap raja memiliki himanya tadi, batasnya tadi. Batasan ya. Batasannya, ingatlah, dan sesungguhnya batasannya Allah Subhanahu wa taala adalah apa-apa yang diharamkannya. Baik. Kemudian, dan ingatlah bahwa di dalam jasad terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging tersebut baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Dan jika segumpal daging tersebut rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ingatlah, segumpal daging tersebut adalah hati atau al-qalb. Diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Terima kasih Mumtaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Selanjutnya Ibu Nurul ya. Nah, Ustaz. Ya, silakan Bu Nurul. Tadi dari awal Ustaz. Ya, dari Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu khobar, as-sadisu sebagai naat, an abi jar majrur, abdi mudhaf ilaih, Allahi mudhaf ilaih, an-nu'manu sebagai badal dari abi, ibni badal lagi, kemudian basyirin itu sebagai mudhaf ilaih. Kemudian langsung qala Ustaz. Ya. Qala fi'lun madin. Fa'ilnya abi. Kemudian sami'tu fi'lun madin. Fa'ilnya ta. Ta ya. Kemudian fa'ilnya Rasulah sebagai maf'ul bih. Kemudian Allahi sebagai mudhaf ilaih. Kemudian yaqulu fi'lun mudhari'un, fa'ilnya Rasulallah, Rasulah. Kemudian inna sebagai harfu taukidin wa nafsbin, al-halala sebagai isim inna, bayyinun sebagai khabar inna. Al-wawu harfu atfin, inna harfu taukidin wa nasbin, al-haroma
sebagai isim inna, bayinun khobar inna. Al-wawu sebagai harfu atfin, baina sebagai dorof, huma sebagai mudhof ilaih. Kemudian mustabihatun ini mubtada Ustaz. Tadi bainahuma udah dibilang belum kalau dia khobar muqaddam? Oh, bainahuma khobar belum. Bainahuma sebagai khobar muqaddam. Kemudian mustabihatun sebagai mubtada. Muakhar ya. Mubtada muakhar. Kemudian la harfu nahyin ya. Nah, la harfu nafi. Apaan Bu? Volumenya kecilin dulu. Oh iya. Suaranya mantul. Ya, taib. Ya. La ya'lamu berarti dia harfu nafyin ya. Ya, lanya harfu nafyin. Harfu nafyin, ya'lamu sebagai fi'lun mudhari'un, fa'ilnya kembali ke... Jangan kembali, ada di belakang tuh. Oh, di belakang. Kafirun nggak, Ustaz? Iya, betul. Hunna ini sebagai maf'ul bih ya. Nah. Kemudian kathirun sebagai fa'il, minan nasi jar majrur. Taib. Kemudian al-fa'u harfu syartin. Hah? Ya, mana yang isim syarat mah? Paknya terserah mau atau atau istinaf. Oh, atau. Al-fa'u sebagai harfu istinaf. Man sebagai mubtada. Ya, isim syarat ya. Isim syarat sebagai mubtada. Oh, isim syarat. Isim syarat sebagai mubtada. Kemudian ittaqo fi'lun madin. Kemudian ininya fa'ilnya kembali ke man. Asyubuhati sebagai maf'ul bih. Kok maf'ul bih enggak fathah, Bu? Karena dia jamak muannas salim. Ya, jamak muannas salim ketika masuk tandanya kasrah ya. Tandanya kasrah. Kemudian istabro'a dia sebagai fi'lun madin, Ustaz. Ya, istabro'a fi'il madhi. Fi'il madhi. Kemudian lidini itu sebagai jar majrur, al-ha'u sebagai mudhof ilaih. Kemudian al-wawu sebagai harfu atfin, irdi sebagai ma'tuf, al-ha'u sebagai ma'tufun ala apa? Ma'tufun ala dini. Dini ya, betul. Terus haknya? Al-ha'u sebagai mudhof ilaih. Tadi man belum ada khobar yang mana khobarnya man? Khobarnya man kalimat semua ini Ustaz, bukan ya? Yang mana? Sebentar. Manitako asbuhati istaro'a lidinihi wa irdihi. Istabro'a ya. Istabro'a lidini wa irdihi ini namanya jumlah fi'liyah sebagai khobarnya man. Man, jumlah. Baik, cukup ya, Bu. Nah. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa iyyaka Ustaz. Baik, selanjutnya adalah Pak Hizam ya. Nah, Pak Hizam. Waw harfu atfin. Nah. Man ismun syarafin mubtada. Nah. Waqa'a fil madhi. Fa'ilnya kembali kepada man. Fi syubuhati jar majrur. Waqa'a fil madhi. Fa'ilnya kembali ke man. Nah. Jar majrur. Baik, ada yang kurang tuh. Khobarnya man yang mana? Waqa'a fi syubuhati. Waqa'a fil harami. Ya, waqa'a fil harami. Ingat ya, khobar itu menjadikan kalimat sempurna ya. Artinya kalau antum katakan waqa'a fi syubuhati kan belum sempurna kalimatnya. Dia baru sempurna dengan kalimat waqa'a fil harami. Baik, lanjut. Karra'i. Karra'i jar majrur. Yar'a fi'il mudhari. Fa'ilnya kembali kepada ar-ra'i. Aula maf'ulun bih. Al-hima mudhafun ilaih. Yushiku bil mudhari. Ya, bil mudhari. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya kembali ke
Ar-Ra'i. Ya, ar-ra'i ya. Terus? An harfu naflin. Naam. Irta'a fil mudhari mansub bi an. Naam. Di jar majrur. Tayyib. Ya. Lanjut. Ala. Ala a harfu isam itu. Kalau ala ini dia kan apa namanya? Sudah sepaket ya? Ala. Ya bukan. Iya. Jadi bukannya hamzah sama ala. Ala ini kan artinya ketahuilah ya. Ini namanya harfut tambih ya. Harfut tambih ya. Karena arti tambih itu kan huruf untuk mengambil perhatian. Ala, ketahuilah ya. Ini adalah harfut tambih. Ala harfu tanbih, waw harfu afin, inna harfu taukidin. Oh iya, apa nih ada koreksi dari peserta yang lain nih. Jadi hawala lebih cocoknya zorof ya. Karena kan seperti penggembala yang menggembala di sekitar ya. Hawala itu kan di sekitar. Jadi lebih cocoknya hawala ini sebagai zorof ya. Baik. Ini zorof. Ayo lanjut wa inna. Wa inna harfu afin, waw harfu afin, inna harfu taukidin. Likuli jar majrur malikin. Ini likuli ya, udah pilih. Ini sebagai ini ya, khobar ya. Khobar inna. Naam. Malikin mudhof ilaih. Iman Isimnya. isim inna. Naam. Ala harfu tanbih, waw harfu afin, inna harfu taukidin, hima isim inna. Isim inna ya. Naam. Allah lafzul jalalah mudhof ilaih. Maharimuhu khobar inna. Naam, khobar inna. Haknya mudhofun ilaih. Baik ya, cukup ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iya. Baik, selanjutnya Ummu Fadl ya. Ummu Fadl? Mana nih Ummu Fadl? Sebentar. Ya, silakan Ummu Fadl. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Baik. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala harfu tanbih, wa atof harfu atfin, inna taukid, fil jasadi jar majrur sebagai khobar ya. Ya, betul kan? Khobar inna. Iya, khobar inna muqaddam ya. Ya. Isim inna mudghah. Naam. Idza sholahat dzorof. Idza itu namanya dzarfiyah syartiyah. Sholahat fi'il madhi. Hanya tak ta'nis. Naam. Solahal jasadu. Solaha fi'il madhi. Naam. Al jasadu fa'il Ustaz. Baik, ya. Kulluhu. Apa nih namanya kalau kayak gini? Kullu sebagai ini namanya taukid ya. Bu? Ya, Ustaz.
Ya, ini namanya taukid ya. Taukid yang termasuk tawabi ya. Jadi kullu ini taukid. Kullu taukid ya tadi. 6. Terus hanya mudhof ilaih Ustaz. 6. Punya mudhof ilaih. Terus Wa ataf wawu ataf idza tadi isim syarat ya tadi. ya. Bukan isim syarat, tadi namanya dzarfiyah syartiyah ya. Iya betul. Terus Fasadat fi'il madhi. Fasada fi'il madhi juga. 6. Jasadu fa'il kulluhu taukid hunya mudhof ilaih. 6. Terus Ala huruf tanbih wa ataf 6. hiya mubtada Baik. qalbu khobar. 6. Baik, mumtaz ya. Lanjut. Rawahu fi'il madhi 6. hunya Terus hanya maf'ul bih. maf'ul bih Bukhari fa'il wa Muslim atfin ma'tufun. Oh ya, harfu atfi sama muslimunnya ma'tufun ya. Ya betul. Baik. Ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Syukran Ustaz wa barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, jadi di hadis yang ke-6 ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Namun tema utama dari hadis ini adalah bicara tentang 3 masalah hukum ya. Jadi ada halal, hukum dalam Islam itu ada yang halal, ada yang haram, lalu antara halal dan haram ini namanya syubhat. Antara halal dan haram ini namanya syubhat. Ya, atau syubhat ini artinya samar ya, tidak jelas. Diragukan kehalalannya atau keharamannya. Ya, ini namanya syubhat. Lalu bagaimana tentang yang halal? Ya, kata Rasulullah, innal halala bayyinun. Sungguhnya yang halal itu telah jelas. Artinya kita bisa melihat apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan, ya, baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya telah disebutkan ya. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal itu telah jelas, begitupun yang haram juga telah jelas. Nah, yang menjadi samar ini adalah apa yang diantara al-halal al-haram. Ini namanya syubhat. Lalu bagaimana kita menghadapi ya permasalahan hukum yang mana hukumnya itu syubhat? Maka sikap terbaik yang bisa kita ambil adalah menjauhinya ya. Famanittaqas syubhati istabra'a lidinihi wa irdihi. Maka siapa saja yang menjauhi syubhat, ya maka dia telah menyelamatkan ya agama dan kehormatannya. Karena perkara syubhat ini la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Lalu siapa yang mengetahuinya? Yang mengetahuinya adalah ar-rasikhuna fil ilmi, yaitu para ulama ya. Para ulama lah yang dengan keluasan ilmu mereka bisa menjelaskan mana yang halal, mana yang haram, dan mana yang syubhat. Adapun kita orang awam ini mengikuti ya pendapat para ulama. Karena dengan mengikuti pendapat para ulama, insya Allah jauh lebih selamat. Namun hukum asalnya, ketika kita mendapati perkara yang kita ini ragu-ragu ya antara halal dan haram, maka sebaiknya ditinggalkan. Karena kalau sekiranya misalnya itu halal, maka kita dapat pahala karena telah ya ya kalau memang ternyata yang kita tinggalkan halal, maka itu tidak masalah sama sekali. Justru khawatirnya kalau ternyata itu haram lalu kita melakukannya, maka kita jadi malah dosa. Bahkan kalau kita meninggalkan yang halal dengan niat menjauhi syubhat, kita akan mendapatkan pahala ya. Kalau memang ternyata perkara syubhat itu ternyata halal ya.
Misalnya ya seseorang itu ragu, ya misalnya zaman sekarang itu kan ada yang mengatakan misalnya buaya ya. Ini buaya ini ada yang mengatakan halal ya, karena dia hewan air. Lalu banyak yang mengatakan haram. Berarti kan ini masuk dalam perkara syubhat. Maka yang afdal dalam masalah ini adalah kita tinggalkan. Kenapa? Karena makanan masih banyak, ya. Makanan yang halal masih banyak, sehingga kita utamakan yang halal dulu. Kecuali kalau dalam keadaan darurat. Ya, kalau darurat itu kan ad-darurat ya tubihul mahdurat. Keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang diharamkan. Tapi dalam keadaan normal, sekalipun misalnya kita tahu bahwasanya ada ulama yang membolehkannya, maka yang lebih baik menghadapi permasalahan semacam ini adalah meninggalkannya. Karena itu jauh lebih selamat. Karena kalau sekiranya ya itu adalah haram, maka kita dapat dosa. Dan kalau sekiranya itu halal, kita dapat pahala. Karena meninggalkan yang halal demi menjauhi syubhat. Ya. Baik. Nah, di sini diumpamakan permisalahan perkara syubhat itu seperti ya karra'i yar'a haulal hima, seperti orang yang menggembala kambing, yang menggembala itu dekat tanah larangan. Nah, mungkin di situ ada tanah orang yang dipagar, yang sudah ada aturan nggak boleh masuk ke situ gitu. Udah tahu ada tanah larangan di situ, dia malah menggembala kambingnya di sampingnya. Maka khawatir ya kambingnya ini akan nyebrang ke sebelah, ke tanah larangan. Nah, ini perumpamaan yang Rasulullah berikan terhadap perkara syubhat. Artinya kalau kita tahu ada perkara syubhat, jangan mendekat sedikit pun ya. Kita harus menjauh. Kenapa? Karena dikhawatirkan man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Orang yang terjatuh pada syubhat itu mudah terjatuh pada keharaman, ya. Sehingga sebaiknya kalau kita tahu itu syubhat, maka kita menjauh sejauh-jauhnya. Karena khawatir kita tergelincir ya. Lalu kita terjerumus ke dalam perkara yang haram. Baik. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah sesungguhnya setiap raja itu punya tanah larangan, punya batas larangan. Ala wa inna himallahi maharimu. Ketahuilah sesungguhnya ya batas larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Artinya ya meskipun misalnya Allah mengatakan kulu washrabu makanan minumlah, ini tidak semua bisa kita makan dan bisa kita minum ya. Karena ada batasan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, batasan ini namanya maharimu ya. Hal-hal yang diharamkan Allah sebagai batasan kita yang tidak boleh kita dekati. Nah, kemudian yang terakhir ini bicara masalah pentingnya hati ya bagi seseorang ya. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada yang namanya mudghah. Mudghah itu adalah segumpal daging ya. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila hatinya itu baik, maka baiklah ya tubuhnya seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan apabila hatinya itu rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ala wahiya al-qalb. Ketahuilah itu adalah hati ya. Jadi hati ini memiliki peranan yang penting dalam diri seseorang. Karena ya seseorang itu berbuat berdasarkan hatinya ya. Kalau hatinya baik, maka insya Allah amalan lahirnya juga baik. Tapi kalau hatinya pendengki, hasad ya, maka amalan lahirnya pun ya sama ya, tidak baik juga. Oleh karena itu hal pertama yang harus kita benahi dalam diri kita adalah masalah hati. Bagaimana agar hati kita menjadi hati yang rendah hati, menjadi orang yang tawadhu ya. Menjadi hati yang ikhlas ya, menjadikan tujuan ibadah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hati yang keras ya. Hati yang menolak kebenaran. Hati yang tidak bisa menerima nasihat, bukan hati yang seperti itu. Ya oleh karena itu ya kita sebagai seorang muslim ya kita berupaya bagaimana agar hati kita ini menjadi hati yang sepenuhnya menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang dihiasi dengan ketawaduan, rendah diri, dan keikhlasan ya. Ketika beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ini adalah faidah dari hadis yang ke-6 ya. Baik. Insyaallah masih ada waktu ya, karena hadis yang ke-7 ini lumayan
singkat. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, berarti sekarang tadi terakhir tuh ibu-ibu ya. Sekarang bapak-bapak. Oh, bapak-bapaknya udah habis. Oh, ada satu lagi, Pak Rozani ya. Silakan Pak Rozani. Ya, al-haditsus sabi'. Al-haditsus sabi' an Nah, Abi Ruqayyah Tamimin ibnu al-Sidari dari Tamimi bin Ausin ad-Dari gitu bacanya Pak. At-Tamimi ibnu Ausin ad-Dariri Nah, radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dainu kalau ada ini mah artinya hutang, Pak. Kalau ada ini hutang. ad-dinu Nah, agama. Ad-dinu nasihatu kulna liman qala lillahi wali kitabihi wali rusulihi wali imati muslimina wa amatihim. Rahul Muslim. Saya terjemahin, Pak. Hadis ke-7. Nah, An Abi Ruqayyah Tamimi ibnu Ausi. Terus sesungguhnya Nabi berkata, Rasulullah bersabda, Rasulullah SAW, agama adalah nasihat. Kami pun bertanya, Kulna, kami pun bertanya, liman. Untuk siapa? Untuk siapa? Qala berkata, Nabi berkata, lillahi, kepada Allah, wali kitabi, kepada kitab-kitab, wali rusuli, kepada rasul-rasul, wali aimatihi muslimin, kepada kaum muslimin, wa amatihim. Nah. Wa amatihim apa Ustaz? Ya, dan umumnya, ya, dan orang awamnya. Dan orang awamnya. Jadi kan aimatul muslimin kan untuk imam-imamnya kaum muslimin dan juga untuk keumuman kaum muslimin seluruhnya ya. Baik. Untuk umat ya, amatihim ya. Itu. Ya, untuk umumnya, umat secara umum ya. Baik. Terus rawahul Muslim. Hadis riwayat Muslim. Baik, ya mumtaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Baik, selanjutnya kita minta Ibu Aisyah ya. Silakan Bu Aisyah. Oh, Bu Aisyah izin ya. Baik. Selanjutnya adalah Bu Uswah ya, Uswah Hasanah. Ya Ustaz. Nah, silakan Bu, tafadhali. Man harfu jar. Abi majrur. Ruqayyata. Apa? Mudhaf ilaih ya? Mudhaf ilaih ya. Mudhaf ilaih kan bapaknya Ruqayyah. Cuma pertanyaannya kenapa dia malah fathah Bu ya? Kenapa enggak Ruqayyati gitu? Isim ghairu munsharif Ustaz. Ya, betul. Dia isim ghairu munsharif ya. Baik. Tamimi badal. Naam. Bin badal. Naam, terus? Ausin badal. Kalau badal semua entah mana itunya, mana namanya. Jadi Tamim memang badal dari Abi. Siapa Abu Ruqayyah? Tamim. Siapa Tamim? Anaknya Aus. Nah, Aus ini mudhaf ilaih.
Ausin mudhaf ilaih. Nah. Ad-dari badal. Ad-dari badal. Nah. Anna harfu taukid. An-nabiyya. Ismu anna. An-nabiyya ismu anna. Nah, qala. Qala fi'lun madhi. Nah. Fa'il. Fa'ilnya nabi. Ya. Nabi ya. Kembali ke nabi. Kemudian jumlah fi'il fa'ilnya jadi khobarnya anna ya. Anna ya. Jadi jumlahnya jadi khobarnya anna. Baik, lanjut. Ad-dinu mubtada. Naam. An-nasihatu Khobar. khobar ya, Tat? Naam, khobar. Ini khobarnya ma'rifah juga ya, Tat ya? Ya, nggak masalah karena di sini untuk penekanan. Agama adalah nasihat. Ya. Qulna, qul fi'il amr. Fi'il amr. Qul katakan, bukan ya, Tat? Fi'il madhi ya. Oh, ya. Qulna fi'ilun madhi. Fa'ilnya na. Na-nya fa'ilnya. Ya. Terus? Li harfu jar. Jangan bilang li, tapi alamu ya. Oh ya, alamu harfu jar. Nah. Man. Dan ini liman untuk siapa? Hah? Liman jar majrur ya. Lamnya harus mana jar. Liman jar majrur. Qala fi'lun madhi. Nah. Fa'ilnya mustatir huwa. Kembali ke an-nabiyya. Ya, ke nabi ya. Sallallahu alaihi wasallam. Terus lillahi. Lillahi jar. Allahi lafdzul jalalah majrur. Ya. Wa harfu ngatfin li kitabihi. Li harfu jar kitabi majrur. Hi mudhaf ilaih. Nah. Terus maktufnya yang mana ya, kalau ini ya? Li kitabihi gitu. Lillahi. Tapi dia maktufnya jumlah, bukan cuma satu ya. Baik, lanjut aja nggak apa-apa. Wali rasulihi sama ya? Wali rasulihi sama. Terus wali a'immatil muslimin. A'immatil muslimin. Wali a'immatil muslimin. Wa harfu ataf li a'immati jar majrur. Al muslimina. Mudhaf ilaih al muslimina. Ya, betul, mudhaf ilaih. Wa ammatihim wa harfu atfin ammatihim maktuf him mudhaf ilaih. Maktufnya kemana? Al-ammatihim. Wa ammatihim maktuf ke lillahi ya. Lillahi. Kalau maktuf itu selalu ke awal ya. Taib. Iya. Terus? Rawa fi'lun madhi hu maf'ul bih muslimun fa'il. Nah. Taib. Barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Wa iya. Nah, jadi hadis yang ketujuh ini berisi tentang pentingnya nasihat dalam Islam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Kulna, kami bertanya, liman, untuk siapa wahai Rasul? Qala, Rasul bersabda, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, dan untuk imam-imam kaum muslimin, dan juga umat Islam secara umum. Jadi hadis ini berisi tentang pentingnya kita ya memberikan nasihat ya, memberikan nasihat. Ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat. Sebetulnya makna ad-din ini bisa dua ya. Makna yang pertama, ad-din adalah agama. Jadi agama itu adalah nasihat. Artinya agama Islam ini adalah agama yang menganjurkan para pemeluknya untuk saling memberikan nasihat. Ya. Makna yang kedua, ad-dinu dengan makna hari kiamat. Hari kiamat adalah nasihat dengan makna ya
dengan kita membaca tentang kengerian hari akhirat, bagaimana azab yang ada pada neraka, itu harusnya menjadikan nasihat untuk kita. Agar kita berupaya bagaimana kita menggapai keridhaan Allah dan kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala dan kita dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang kedua. Tapi dalam hadis ini konteksnya adalah konteks yang pertama, yaitu agama adalah nasihat. Berdasarkan lanjutan hadis ini, yaitu nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, dan untuk imam atau pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan juga untuk umat Islam secara umum. Tapi lalu apa yang dimaksud dengan nasihat kepada Allah? Ya, nasihat kepada Allah maksudnya kita sebagai seorang muslim harus mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menjadikan tandingan selain Allah ya sebagai Tuhan selain Allah, tidak boleh. Kita wajib mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini makna dari nasihat kepada Allah. Kemudian makna dari nasihat kepada kitabnya, nasihat kepada Al-Qur'an, di antaranya adalah kita membela Al-Qur'an dari semua yang menentangnya. Dari semua yang menyelewengkan dan mengubah maknanya. Kemudian kita sebagai seorang muslim ya wajib mengimani seluruh kandungan isi Al-Qur'an tanpa kecuali. Jadi tidak ada satupun ayat, bahkan tak ada satupun huruf dalam Al-Qur'an kecuali kita imani kebenarannya. Ya. Kemudian kita juga mengimani bahwasanya sebaik-baik hukum adalah hukum yang telah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kitabnya Al-Qur'an. Tidak ada hukum lain yang lebih baik daripada hukum Al-Qur'an. Ya. Ini makna nasihat kepada kitabnya. Kemudian makna nasihat kepada Rasul, maksudnya adalah kita wajib berittiba, ya, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita hanya boleh beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ya. Ini makna nasihat kepada Rasul. Kemudian makna nasihat kepada ya imam, ya imamnya muslimin, maksudnya imam di sini adalah para ulama ya. Imam ini bisa ulama dan juga umara ya. Jadi maksud imam itu adalah ulama dan umara, para ulama dan para pemimpin. Lalu maksud nasihat kepada para ulama adalah kita berusaha mencintai mereka, kemudian membela kehormatan para ulama, ya, dan juga berusaha mengikuti bimbingan para ulama dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena kita sebagai orang awam ini ya nggak bisa melakukan istidlal, ya, melakukan pendalilan, ya, pengambilan dalil sendiri. Kita butuh bimbingan para ulama. Kemudian maksud nasihat kepada penguasa, yaitu kita ya berusaha mentaati para penguasa sepanjang yang mereka perintahkan itu bersesuaian dengan apa yang Allah perintahkan. Ya, tapi kalau perintah dari penguasa ini bertentangan dengan ya hukum Islam, maka kita tidak boleh mentaatinya. Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Al-Khaliq. Ya, dalam rangka bermaksiat kepada pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud nasihat kepada a'imma al-muslimin, yaitu umara dan ulama. Kemudian ammatihim, nasihat kepada umat Islam secara umum, ya maksudnya kita sebagai masyarakat muslim yang kita merupakan satu tubuh, ya, sebagian yang menguatkan yang lain, sebagian mendukung yang lain, maka kita wajib saling menasihati dalam kebaikan, sebagaimana kandungan dalam surah Al-Asr, ya. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi sifat seorang muslim itu senantiasa ya saling menasihati dalam kebaikan dan juga kebenaran, ya. Ini makna dari hadis ini, Masya Allah. Meskipun hadisnya pendek, ya, tapi faedahnya luar biasa. Jadi kita ya usahakan kalau kita melihat kemungkaran di depan kita, kita berikan nasihat, ya. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam, sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam, maka kita nasihati, ya, teman kita nasihati,
ya saudara kita, tetangga kita. Dengan cara seperti itu akan terbentuk ya masyarakat Muslim yang berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi marilah kita mulai ya nasihat ini dari keluarga kita dulu. Ya, kita sudah berhasil mendakwahi keluarga, kita dakwahi sekeliling kita, tetangga kita, saudara kita, dan seterusnya. Sehingga akan tercipta, terbentuk masyarakat yang madani. Ya. Demikian ya pelajaran kita pada pagi hari ini. Bila ada pertanyaan, silakan ya. Baik, kita lihat sudah ada beberapa pertanyaan di sini ya. Apa Ustaz, gimana kalau yang sudah ada halal MUI, tapi ada Ustaz yang bilang itu haram, seperti Indomie, keju, dan coklat. Saya pernah dengar ada Ustaz bilang itu ada minyak babinya. Kalau ada yang semacam ini, ya tentu kita harus melihat dulu Ustaz itu seperti apa. Karena zaman sekarang itu banyak Ustadz yang diustadkan padahal dia bukan Ustadz. Artinya suka ngaco pendapatnya. Padahal MUI itu kan jelas sekali bahwa di sana duduk para ulama yang memang memiliki ilmu di bidang halal dan haram, maka kalau sudah ada logo halalnya ya dimakan saja, karena hukum asalnya makanan itu halal ya. Hukum asalnya perkara itu halal. Sampai ada ya keyakinan yang menyebutkan kalau itu haram. Kalau baru desas-desus, baru katanya ini tidak boleh diikuti. Ya. Ini namanya, ini Ustadz pelempar syubhat namanya. Jangan diikuti yang semacam ini. Ya. Kecuali kalau belum ada logo halalnya. Lalu kemudian kita diingatkan untuk hati-hati, ini bagus dalam rangka menjauhi syubhat. Karena kita tahu di beberapa restoran ternama ya yang suka ada di mal-mal itu, ada beberapa yang memang belum ada logo halalnya. Nah, ini dalam rangka menjauhi syubhat, ini bagus. Tapi kalau jelas ada logo halalnya, lalu dinyatakan ini haram, ini nggak boleh ya. Yang mengatakan dia haram tuh wajib mendatangkan bukti. Karena kalau tidak, berarti dia telah memberikan tuduhan palsu. Ya. Dan ini hati-hati ya, kita jangan mudah mengharamkan apa yang halal. Sebagaimana jangan pula kita menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya, baik. Ibu Yulisa bertanya, kenapa hadis ke-6 qalbu disebut hiya? Karena kan redaksi awalnya ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sungguhnya dalam tubuh itu ada mudghah, gumpal daging. Sehingga ujungnya wahya al-qalb. Jadi hiyanya itu kembali ke al-mudghah. Ya. Jadi asalnya al-mudghatu al-qalbu. Segumpal daging itu adalah hati. Ya. Jadi kenapa dia pakai hiya? Karena nih hiyanya ini kembali kepada al-mudghah. Dan al-mudghah ini mu'annas. Makanya pakainya wahya. Ya. Nah, ya silakan. Mungkin ada yang mau nanya langsung? Baik, Pak Adan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang kelima, Ana masih kurang jelas di bagian fi amrina hada. Kenapa hadanya itu naat di situ ya Ustaz? Kenapa bukan badal? Yang lima ya? Baik. Ya. Ini kan ya? Iya Ustaz. Jadi kalau kita mau tahu i'rab itu kan kita harus tahu maknanya ya. Jadi harusnya man ahdasa fi amrina hada kan artinya siapa saja yang mengada-ngadakan pada urusan kami yang ini, artinya yang itu, yang ini. Karena kalau kita bilang badal, gimana ngartiinnya? Maksudnya membadalkan amrinanya itu loh Ustaz. Fi hada amrina gitu. Ya hadanya itu menggantikan amrina gitu loh Ustaz, badal. Iya, oke lah. Jadi sekarang anggap itu badal. Coba terjemahnya gimana jadinya? Siapa yang mengada-ngadakan di apa namanya di urusan kami ini gitu ya Ustaz ya. Nggak bisa ya Ustaz ya. Kalau urusan kami ini hadanya harus di depan. Jadi kita harus memang kalau kita baca kitab tuh coba aja dibolak-balik gitu. Kalau dibolak-balik nggak dapet ya berarti bukan badal itu. Nah, Ustaz. Ya, jadi seperti itu ya. Gimana tadi Ustaz kalau dibolak-balik gimana Ustaz tadi? Misalnya antum balik jadi man ahdasa fi hada amrina kan nggak nyambung jadinya. Fi hada amrina maksudnya apa? Oh gitu. Kecuali kalau fi hadal amr pada urusan ini, ya itu ya badal. Oh gitu Ustaz.
Jadi kalau Nah. misalnya badal itu dibolak-balik masih tetap sama gitu Ustadz ya? Bukan. Justru kalau antum mengartikan urusan ini tuh hadanya harus di depan. Hmm. Tapi kalau antum kedepanin fi hadza amrina, gimana ngartiinnya? Oh, Itu nah, kan kayak Ustadz. mubtada khobar kan? Iya, Ini Ustadz. urusan kami kan? Kayak gitu. Jadi Oh, emang nah, Ustadz. kita coba bolak-balik. Bisa nggak ya fi hadza amrina? Kalau fi hadza amrina, kayaknya hadza amrina ini mubtada khobar gitu. Oh, kalau misalnya dibalik itu bisa, berarti jadi badal gitu ya Ustadz ya? Bisa, tapi kalau dibalik ada penyesuaian. Jadinya Nah. man ahdasa fi hadzal amri. Ya, tapi Oh, jadi badal nah. bukan hadzanya, al amrinya. Nah. Oh, nah, Ustadz. Gitu. Kalau Jelas? untuk pertanyaan kedua Ustadz, setelah hada itu ada ma kan Ustadz ya? Itu tadi maf'ulun bi Ustadz. Iya, dari ahdasa. Dari ahdasa. Oh. Caranya gampang, antum coret dulu aja. Ini. Jadi antum bacanya langsung man ahdasa ma laisa minhu. Selesai kan? Oh, Siapa yang Ustadz. mengada-ngadakan apa yang bukan dari kami? Berarti kan apa yang bukan darinya. Oh. Jadi maknya jelas sebagai maf'ul kan? Nah, Ustadz. Jadi memang harus jeli sih. Jadi kita harus coba. Ini kan namanya keterangan tambahan kan? Nah, Ustadz. Namanya keterangan kan boleh dihilangkan. Maf'ulnya Jadi ahdasa tadi ya. kalau kita baca man ahdasa ma laisa minhu ini kan oh ya jelas ini sebagai maf'ul bihnya. Oke. Ya. Satu lagi Ustadz, singkat Ustadz. Ya boleh nggak apa-apa. Huruf 10 atof. lagi kok boleh. Kalau huruf atof Ustadz seperti waw atau fa, itu harus selalu disertai ma'tuf atau bisa enggak Ustadz? Jadi sebenarnya huruf atof itu setelahnya ma'tuf. Cuma ma'tuf itu ada yang ma'tufnya kalimah, ada yang ma'tufnya jumlah. Oh. Jadi ada ma'tuf itu yang berupa kata dan kebanyakannya ini normalnya. Tapi ada juga ma'tuf yang jumlah. Nah, kalau ma'tufnya jumlah sebetulnya yang lengkap ya bilang aja jumlahnya ini ma'tuf ke jumlah itu gitu. Cuma karena itu tidak punya pengaruh yang signifikan pada makna, yang nggak usah capek-capek ngapain gitu. Karena kan tujuan kita nge-Europe itu bukan untuk berpanjang lebar kata kan, tapi untuk memudahkan kita dalam menerjemahkan. Sehingga ya makanya kalau aneh termasuk orang yang menganggap bahwa Europe itu yang simple-simple saja gitu. Kalau kita panjangin tapi tidak ada manfaatnya untuk membantu kita dalam menerjemahkan, ngapain kayak gitu. Kecuali kalau kita panjangin dalam rangka misalnya khobarnya jar majrur, kita katakan jar majrurnya khobar, ini penting karena supaya kita tahu mana khobarnya. Tapi kalau matuf kan enggak. Ini namanya matuf, apapun pokoknya dan kan. Nah, Ustaz. Maknanya dan, tidak ada faedah lain selain maknanya dan gitu aja. Mau ibtida, mau huruf atof sama aja Ustaz ya. Iya, artinya dan juga kan. Iya Ustaz. Makanya kita jangan terlalu panjang lebar kalau di urusan. Makanya nih termasuk yang membebaskan mau dibilang mau atau mau ibtida, mau istinaf terserah karena artinya dan. Enggak ada faedah lain selain itu kayak gitu. Nah, Ustaz. Baik, ada lagi? Satu lagi Ustaz. Ya boleh nggak apa. Untuk yang bentuk isim syarat Ustaz sama jawabnya itu Ustaz, itu ada bentuk khusus nggak sih Ustaz? Maksudnya gimana? Bentuk khusus itu gimana? Bentuk khusus maksudnya harus dimansubkan atau harus di majzumkan atau apa gitu enggak ya Ustaz ya? Tergantung fiilnya. Kalau fiilnya fiil mudhari iya. Kalau fiilnya fiil mudhari itu dia menjazmkan dua fiil. Misalnya man yakum akum ma'ahu. Siapa yang berdiri, saya pun berdiri bersamanya. Itu kalau setelah fiilnya fiil mudhari. Karena fiil mudhari itu kan menerima perubahan kan. Tapi kalau fiilnya fiil madi nggak ngaruh kan. Fiil madi itu kan mabdi. Seperti man jadda wajada. Itu nggak ada amal menjazmkan kan. Gitu. Jadi hukum asalnya kalimat jawab syarat itu bisa menjazmkan dua fiil dengan syarat fiilnya fiil mudhari seperti dalam ayat yang populer ya may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja itu kan dua-duanya dijazmkan kan karena dua-duanya fiil mudhari seperti itu ya. Mana nih Pak Adan? Udah mana? Oh tiba-tiba keluar ya. Taib. Selanjutnya Bu Aisyah silakan. Pertanyaannya Bu Aisyah. Ustadz, bagaimana kita itu untuk memahami ketika si isim atau khobar sesuatu itu zohir atau tersembunyi. Seperti ini kan laisa minhu, nah itu kan mustatir ya.
isimnya itu. Malaisa minhu. Nah, si laisa itu si isimnya itu Ada di mustatir. belakangnya gitu ya. Nah, ahyana kadang-kadang kan ada juga yang zohir gitu, Betul. tertulis di sana. Itu bagaimana Ustadz? Ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui khobar atau mubtada atau isim atau khobar dari kana dan inna, maka kita harus paham dulu konteks kalimatnya. Ini penting ya, karena dengan memahami makna, kita bisa tahu kedudukannya. Kebalikannya juga, kalau kita tahu i'rabnya, kita jadi tahu maknanya. Kemudian, kalau kita baca kitab itu harus jeli ya. Jadi kita lihat dulu setelahnya, ada enggak? Hukum asalnya fa'il itu adanya di setelahnya ya. Isim dan khobar pun ada di setelahnya. Tapi kita lihat, kalau di setelahnya enggak ada, oh berarti dia mustatir. Lihat mana yang mencocoki maknanya. Karena kan isim dan khobar itu menjadikan kalimatnya jadi sempurna. Kayak gitu. Jadi yang pertama, kalau kita baca kitab itu harus lihat dulu setelahnya ada atau enggak yang zahir. Ya misalnya kalau ada fiil, kemudian kita lihat setelahnya, ada enggak isim yang marfu setelahnya. Kalau kita lihat ternyata enggak isim marfu, ya berarti fa'ilnya ini mustatir. Ada sebelumnya. Seperti itu. Memang paling penting dalam mengirab itu adalah kita paham semua maknanya. Makanya memang kalau dulu Ane itu ingat banget waktu belajar sama Kiai Ane itu, sebelum datang ke majelis beliau, pasti kita udah baca duluan. Karena kalau sampai kita pas baca nggak tahu, wah itu diomelinnya, Masya Allah. Meskipun omelinnya cuma dengan perkataan, cuma dengan senyuman kecut gitu ya, tapi itu kayaknya berat banget gitu. Sehingga kita tuh selalu sebelum kelas itu pasti murojaah dulu. Karena kita nggak mau ketika baca kita salah. Karena menunjukkan bahwa kita belum murojaah. Dan guru kami ketika itu tuh marah sekali kalau kita masuk ke majelis belum murojaah sebelumnya. Dan memang ini sangat membantu kita ya. Sehingga ketika nanti pas majelis ilmunya dimulai, ya kita tinggal fokus pada yang kita nggak ngerti aja. Karena kalau kita belum murojaah sama sekali, kita blank jadinya. Ya. Jadi bisa jadi, ya kalau misalnya kita merasa kenapa aneh kalau baca kitab itu suka nggak tahu, ya mungkin antum sebelum belajar nggak murojaah dulu gitu. Jadi harusnya belajar dulu sendiri, mandiri, murojaah di rumah. Nanti di kelas tinggal yang nanya yang memang kita udah usaha, nggak tahu juga, itu baru tanya kepada guru. Jangan semuanya ditanya. Ini menunjukkan kalau kita belum siap menghadapi pelajaran. Ya, itu tips dari Ane ya. Ustadz, kadang saya tuh ingin sekali ikut dari awal, tapi kelas saya sebelumnya itu baru beres misalnya 10 menit setelah Ustadz mulai gitu. Maksudnya apa? Nggak paham saya. Iya, saya itu kan sebetulnya ingin ikut dari awal, dari Ustadz pembukaan. Tapi kan saya ada kelas sebelumnya tuh ya, belum selesai di kelas ya? Zoom. Oh, nah, iya. itu kadang 10 menit telat gitu. Oh, nanti tinggal di rekamannya aja, bukan rekamannya Ane upload tiap hari insya Allah. Iya. Baik. Oke, jazakallah khairan Ustadz. Jazakallah khairan. Baik, ya demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa kita amalkan. Wassalamualaikum. Kita tutup dengan doa tutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.